Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kelayakan bisnis telur asin alami yang beranggotakan saya sendiri, Sofi Kulil Hidayah dengan NIM 1962033, yang kedua Ririn Andriana dengan NIM 1962011, yang ketiga Rani Ningsi Karwati dengan NIM 1962177, dan yang terakhir Rifatus Ada dengan NIM 1962173. Yang pertama adalah profil usaha. Usaha telur asin alami didirikan pada tahun 2014 hingga sekarang oleh Ibu Sumiatun yang dibantu suami dan anak-anaknya untuk mengelola usaha tersebut. Produk telur asin milik Ibu Sumiatun ini memiliki nama produk yang unik, yaitu telur asin alami. Asal-usul pemberian nama produk-produk tersebut yaitu terinspirasi dari singkatan Alhamdulillah laku makanan ini, atau yang disingkat dengan alami. Berharap dalam keadaan apapun, sedikit atau banyak, produk makanan ini tetap laku terjual dengan memberikan fasilitas pesan antar dengan aman kepada para konsumen. Sebelum melakukan bisnis telur asin ini, Ibu Sumiatun membuka usaha ternak ayam petelur pada tahun 2010 untuk diambil hasil telurnya. Namun, beberapa kali mengalami kendala dalam mengurus peternakan ayam tersebut dan mengalami bangkrut pada tahun 2012. Lalu, yang kedua, pada tahun berikutnya, 2013, beliau mencoba membuka usaha peternak bebek yang mana nanti bebek tersebut dijual ke rumah makan. Namun kemudian mengalami kendala lagi pada lahan kandang yang tidak strategis. Dari beberapa pengalaman di atas, beliau memutuskan untuk memilih beralih pada usaha telur asin alami pada tahun 2014 hingga sekarang. Dan pada tahun 2016, beliau mendapat penawaran untuk mengirim produk telur asin buatannya ke Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang sebanyak 700 butir telur asin dalam 1 minggu. Hingga sekarang bertambah menjadi 1.100 butir telur asin per minggu, ditambah dengan mengirim produk ke warung setiap 2-3 hari sekali tergantung permintaan. Selanjutnya, ide bisnis yang akan dikembangkan. Dari telur asin tersebut, kami memiliki ide bisnis untuk mengembangkannya menjadi kerupuk telur asin, karena sepertinya di Jombang belum ada produk makanan seperti kerupuk telur asin ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Ririn Andriana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek pasar. Yang pertama, segmentasi pasar, di mana semua kalangan dari kalangan muda, tua, laki-laki, perempuan, dan lain-lain. Yang kedua, target market, pusat oleh-oleh dan marketplace, misalnya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, serta promosi dengan menggunakan diskon. Yang ketiga, daya serap pasar, pusat oleh-oleh, supermarket, di rumah-rumah makan atau warung-warung. Yang keempat, posisi pasar, mengunggulkan kualitas produk, tampilan, kemasan, dan rasa. Yang kelima, segi penawaran, banyak karena produk baru ada di wilayah Jombang. Yang terakhir, segi permintaan, permintaan lebih besar jika ada hari-hari besar di Jombang. Lalu, tujuan perusahaan dalam aspek pemasaran. Yang pertama, penjualan kerupuk telur asin bertujuan untuk mengembangkan penjualan dari produk telur asin dikembangkan menjadi kerupuk telur asin yang mana produk kerupuk tersebut belum pernah ditemukan di daerah Jombang. Yang kedua, untuk memenuhi pihak-pihak yang membutuhkan. Yang ketiga, memaksimalkan pilihan produk dalam mengembangkan olahan telur asin. Kemudian, konsep pemasaran kerupuk telur asin. Yang pertama, konsep produksi. Memproduksi makanan kerupuk yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan serta membuat produk baru yang mana produk ini belum ada di daerah Jombang. Yang kedua, konsep produk, mengedepankan kualitas mulai dari rasa, penampilan, serta packing produk tersebut. Yang ketiga, konsep penjualan, dilakukan promosi, memberikan tester pada konsumen, serta diskon bagi pembeli dengan jumlah yang banyak. Keempat, konsep pemasaran, menempatkan konsumen sebagai fokus utama dengan menerapkan produk, price, promotion, dan place. Yang terakhir, konsep pemasaran sosial,
menggunakan telur bebek dengan yang sudah diasingkan sebagai bahan utamanya. Kemudian strategi bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Kelompok kami menggunakan produk telur asin dan kerupuk telur asin, di mana telur asin satu bijinya dibanderol dengan harga Rp2.700, sedangkan kerupuk telur asin dibanderol dengan harga Rp12.000. Place di rumah pribadi, rumah makan, serta pusat oleh-oleh. Promosi yang kita terapkan yaitu penjualan pribadi, marketplace, dan Shopee sebagai media penjualan online. Kemudian, faktor persaingan perusahaan pada produk kami yaitu barang baru sehingga belum dikenali oleh masyarakat luar. Sedangkan keunggulan berbisnis pada produk kami yaitu kerupuk telur asin belum ada di daerah Jombang. Yang kedua, produk dapat dikonsumsi untuk semua kalangan. Berikutnya saya akan menjelaskan aspek operasi. Yang pertama, aspek lokasi. Dipilihnya pusat oleh-oleh karena tempatnya banyak dikunjungi oleh para peziarah, tempatnya dekat dengan perkotaan, dekat dengan penjual bahan baku. Aspek layout, mementingkan kualitas rasa, menjaga kerapian packing, memperhatikan tampilan produk. Aspek teknologi, penjualan juga melalui online, misalnya Shopee. Metode persediaan FIFO, kualitas tenaga kerja, harus paham cara membuat kerupuk telur asin, proporsional takaran adonan kerupuk, pemasaran, serta pembukuannya. Berikutnya, pertimbangan lokasi produksi. Pertimbangan lokasi produksi. 1. Faktor primer, dekat dengan pasar Jombang, dekat dengan lokasi bahan baku. Yang kedua, faktor sekunder, rumah produksi telur asin. Metode penilaian lokasinya menggunakan penilaian hasil value, yaitu di pusat oleh-oleh Makam Gus Dur, di mana lokasi tersebut selalu ramai dikunjungi oleh para ziarah. Proses produksi dilakukan selama 3 kali dalam 1 minggu atau sesuai permintaan pasar. Persediaan tepung, telur asin, penyedap rasa, packing, label atau stiker. Aspek manajemen dan organisasi, aspek yang penting dalam usaha ini, karena usaha yang sedang dirintis akan mengalami kesuksesan jika manajemen dan organisasinya berjalan dengan baik. Berikutnya perencanaan, menentukan tujuan untuk kualitas produk kerupuk telur asin yang memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan kerupuk yang lain, karena kerupuk telur asin mengandung albumin omega 3 yang baik untuk mencerdaskan otak. Yang kedua, menyusun strategi pembuatan produk kerupuk telur asin agar tercipta produk yang efektif dan efisien. Yang berikutnya, jasa pendukung, ada 3. Yang pertama, peralatan dapur untuk menunjang proses pengolahan produk kerupuk telur asin. Yang kedua, komputer untuk memasarkan produk secara online dan alat untuk memudahkan menyusun keuangan. Yang ketiga, mesin pemotong untuk memudahkan proses pembuatan produk kerupuk telur asin. Berikutnya, proses pengolahan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan produk kerupuk telur asin. Yang kedua, mengolah bahan mentah dari telur asin matang, dipisah antara putih telur dan kuning telur. Yang ketiga, mencampurnya dengan adonan tepung dan bumbu dapur lainnya dan dikukus dan diiris-iris tipis-tipis, kemudian dijemur sampai kering. Dan yang terakhir, kerupuk telur asin yang sudah kering kemudian digoreng hingga matang. Setelah itu dapat dikemas dan dipasarkan. Saya akan menjelaskan aspek keuangan. Yang pertama, ada kebutuhan dana untuk aktiva tetap. Ada 4, yaitu yang pertama tanah, yang kedua bangunan dan perlengkapan, yang ketiga peralatan, dan yang keempat aktiva tetap lainnya atau kendaraan dan lain-lain. Yang kedua adalah sumber dana, ada 3, yaitu yang pertama modal pribadi, yang kedua pinjaman dari pihak lain, dan yang ketiga laba penjualan.
Dan untuk kebutuhan investasi, yang pertama ada biaya berinvestasi sebesar 850.000, yang kedua biaya bangunan dan prasarana sebesar 5 juta, yang ketiga biaya pembelian peralatan sebesar 4.831.000, yang keempat ada inventaris kantor sebesar 4.300.000, dan jumlah kebutuhan dananya 14.981.000, dana sendiri yaitu 5 juta, dan dana pinjaman banknya 9.981.000. Dan di slide selanjutnya ada penilaian investasi menggunakan konsep net present value atau NPV. Produk telur asin dan kerupuk telur asin membutuhkan investasi sebesar 850.000 dan pola cash flow-nya sebagai berikut. Yang pertama 100.000, yang kedua 200.000, yang ketiga 200.000, yang keempat 300.000, yang kelima 300.000, dan yang keenam 400.000. Slide selanjutnya yaitu discount rate diperhitungkan sebesar 8%, maka pemecahannya sebagai berikut. Dengan cash flow yang dikalikan DF sebesar 8%, maka hasilnya PV. Total present value atau total PV-nya yaitu 1.099.600, net investment-nya 850.000, sedangkan net present value-nya atau NPV-nya 249.600. Maka B per C rasio sama dengan 1.099.600 dibagi 850.000, maka hasilnya yaitu 1,29. Penilaian investasi menggunakan konsep IRR. Dengan DF dikalikan proceeds, maka hasilnya PV proceeds. DF yang 16%, total PV-nya yaitu 835.400, net investment-nya 850.000, NPV-nya minus yaitu 14.600. Dan untuk yang DF 15%-nya total PV-nya 863.300, net investment-nya 850.000, dan NPV-nya 13.300. Maka presentasi perbedaan sama dengan 13 dibagi 0,47%. Maka IRR atau DF-nya sama dengan 15,47%. Penilaian investasi menggunakan konsep payback period. Tahun pertama pada produk telur asin dan kerupuk telur asin yaitu 300.000, tahun kedua 400.000, tahun ketiga 300.000, tahun keempat 400.000, dan tahun kelima 300.000. Slide selanjutnya yaitu penilaian investasi menggunakan konsep ARR. Investasi produk telur asin dan kerupuk telur asin sebesar 850.000, usia investasinya 6 tahun. Pada tahun pertama yaitu 400.000, tahun kedua 200.000, tahun ketiga 200.000, tahun keempat 150.000, tahun kelima 150.000, tahun keenam 150.000. Depresiasi untuk produk telur asin dan kerupuk telur asin yaitu 850.000 dibagi 6 sama dengan 141.666. Dan net investmentnya 850.000, sedangkan average investmentnya 425.000. Dan slide selanjutnya itu di jumlah ya, jumlahnya produk telur asin dan kerupuk telur asin itu 1.250.000, DEP-nya 849.996, dan IAT-nya 400.004 rupiah. Average EAT-nya 66.667, sedangkan average rate of return-nya 0,15. Sekian pemaparan studi kelayakan bisnis telur asin dari kelompok 2. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.